Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Striker naturalisasi Jens Riven rupanya sudah terbiasa dengan makanan khas Indonesia. Yang mencicipi kudapan itu bukan di Indonesia, melainkan di Belanda yang juga mudah ditemui. Jens Riven sendiri lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005 silam. Usianya kini masih 18 tahun. Garis keturunannya berasal dari neneknya yang berdarah Yogyakarta. Nah, dari sang nenek itulah dia mengenal masakan Indonesia. Hal itu tidak membuatnya kesulitan saat bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia pun mengaku cocok dengan sejumlah makanan khas tanah air. Nama pemain Timnas Indonesia U19 Arkan Kaka tampaknya memiliki kesan tersendiri di Surabaya. Striker Persis Solo itu sempat membukukan rekor gemilang sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di semua level Piala Dunia. Momen itu terjadi saat Kakak membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 kemarin. Dia mencetak 2 gol, masing-masing berakhir 1-1 melawan Ekuador pada 10 November tahun lalu dan Panama 13 November 2023 dalam fase grup. Kali ini Kakak pun berpeluang kembali menggemparkan Stadion GBT lagi dengan golnya. Pemain milik Persis Solo itu mengaku telah siap untuk tampil dalam turnamen level Asia Tenggara tersebut bersama Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengumumkan 23 nama yang dipanggil untuk mengarungi Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Dari 23 pemain yang dipanggil, nama-nama beken seperti Jens Riven hingga Welber Jardim di bawah ex-pelatih Bali United tersebut. Muhammad Iqbal Gujangge, Kade Arel Priyatna, dan Sultan Zaki Pramana pun masih menghiasi lini belakang skuad Garuda Nusantara. Sementara itu, 3 kiper yang dipanggil adalah Ikram Al-Ghifari, Iwayan Artawiguna, dan Fitroh Maulana Ridwan. Namun kali ini, tak ada nama Cidabin seperti sebelum-sebelumnya. Gelandang berdarah Korea Selatan itu tidak disertakan oleh Indra Syafri. Selain Cidabin, 4 pemain yang dicoret sebelum masuk ke dalam skuad final Piala AFF U19 2024 adalah Muhammad Farhan Sopiullah, Fandi Bagus Pamungkas, Muhammad Darel Valentino Erlangga, dan Rahmat Syawal. Sementara itu, menurut penjelasan manajer Timnas Indonesia Junior, memang tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bisa kembali diikutsertakan dalam tim nasional. Hanya performa dan konsistensi yang akan membuktikannya. Bagi pemain diaspora sendiri, kalau kemampuannya turun, pasti akan tercoret juga secara mekanismenya, kata manajer Timnas Indonesia. Calvin Verdong menjadi bagian penting saat Timnas Indonesia mengalahkan Filipina dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepada media Belanda Frozanek, Calvin Verdong pun mengungkapkan situasinya ketika mengikuti sesi latihan dan pertandingan bersama Timnas Indonesia. Menurut Verdong, perasaan selama berada di Indonesia sangatlah istimewa dan berkesan. Setiap orang memberikan sambutan yang begitu hangat kepada setiap pemain. Sementara itu terkait peluang di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 ini, ia mengatakan, grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami. Ada banyak negara bagus di dalamnya, ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan, dan Anda akan sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda kunjungi, ujar Verdon dalam wawancara dengan laman Frozanek. Seusai melihat undian fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal mempertemukan Timnas Indonesia dengan Jepang, pemain asal Jepang ini mendadak mengatakan kalau tim Samurai Biru bakal kesulitan saat berhadapan dengan pasukan STY. Hal ini diakui langsung oleh salah satu pemain asal negeri Samurai Biru, yakni Taisei Marukawa, yang mana dalam beberapa musim terakhir telah bermain untuk klub Liga 1. Di mana hampir 3 tahun lamanya ia berkarir di Indonesia. Ia pun melihat perkembangan Timnas Indonesia arahan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang cukup luar biasa. Ia kemudian memberikan kredit terhadap pencapaian Timnas Indonesia pada tahun ini, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dinilai mengesankan.
Kondisi itulah yang akhirnya membuat pemain Dewa United tersebut mengatakan jika timnas Indonesia bisa menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masa depan bek timnas Indonesia Jesus untuk bergabung ke klub sesama Serie A Torino semakin dekat. Peluang Jesus untuk pindah semakin besar setelah pelatih Paolo Vanoli pindah ke Torino dari Venezia menggantikan Ivan Juric. Kemungkinan starter bagi Jesus di Torino sangatlah besar dan Torino sendiri merupakan klub dengan tradisi sangat bagus di Serie A. Jurnalis asal Italia Giacomo Moradin melalui unggahan X menyebutkan akhir pekan lalu telah menjadi pertemuan pertama antara manajemen Torino dengan perwakilan Jesus. Pembicaraan itu untuk menjajakan sekaligus memahami kemungkinan terwujudnya transfer tersebut. Hanya saja sang jurnalis menyebut Jesus bukanlah satu-satunya bek yang akan diburu Torino. Tim sekota Juventus itu juga menargetkan setidaknya 2 bek tengah pada musim panas ini. Wacana pemain timnas Indonesia di klub-klub Liga 1 wajib dimainkan saat tampil di Piala Presiden 2024 dibenarkan Panitia Pelaksana atau Panpel. Ketua Organizing Committee atau OC atau Panpel Piala Presiden 2024 Risa Adiwijaya menyebut hal tersebut sudah ditetapkan. Ini merupakan masukan dari Ketum PSSI Erick Thohir. Namun OC Piala Presiden 2024 tak ingin kaku dengan hal tersebut. Pemain berstatus timnas Indonesia bisa saja diganti sang pelatih setelah main di babak pertama. Semuanya tergantung dari kebijakan pelatih. Satu harapan Panpel Piala Presiden kualitas turnamen tidak turun karena para pemain berlabel timnas disimpan pelatih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengunggah sederet foto sesudah operasi di media sosial yang memicu banyak pertanyaan dari netizen. Satu di antaranya foto yang diunggah STY memamerkan bekas operasi sekitar 15 cm di bawah ketiak bagian kiri. 2 selang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Unggahan STY mendapatkan respon beragam dari netizen. Sebagian besar menanyakan perihal operasi yang dijalani pelatih asal negeri gingseng tersebut. Dalam tulisannya, STY pun mengatakan akan pulih seperti sedia kala dan bersiap untuk putaran ketiga. Sementara itu, belum lama ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan kondisi terkini sang pelatih. STY pun sempat menjalani operasi radang dada di Korea Selatan.